Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita membahas bagaimana cara menghitung pH larutan asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk asam lemah, jika yang diketahui adalah Ka-nya, maka untuk menghitung konsentrasi H+-nya, kita menggunakan rumus akar pangkat 2 dari Ka dikali Ma, ya. Kemudian bila yang diketahui adalah alfa atau derajat ionisasi, maka cara menghitung konsentrasi ion H+-nya adalah Ma dikali alfa, di mana Ka itu adalah tetapan ionisasi asam, Ma itu adalah konsentrasi dari asamnya tersebut, dan alfa itu adalah derajat ionisasi asam. Nah, untuk menghitung basa lemah, jika yang diketahui adalah Kb-nya atau tetapan ionisasi basa, maka untuk menghitung konsentrasi OH- kita menggunakan rumus akar pangkat 2 dari Kb dikali Mb. Dan bila yang diketahui adalah alfa atau derajat ionisasi, maka menghitung konsentrasi ion OH- menggunakan rumus Mb dikali alfa. Sama ya. Yang tadi kalau Ka itu tetapan ionisasi asam, kalau ini Kb adalah tetapan ionisasi basa. Kemudian Mb itu adalah konsentrasi dari basa lemahnya, dan alfa itu adalah derajat ionisasi basa. Contoh soal. Misalnya contoh soalnya disuruh kita diperintahkan untuk tentukan pH larutan berikut ini. A. Larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,005 molar dan Ka-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian B. Larutan HCOOH atau asam formiat 0,01 m, alfanya adalah 0,1, dan C. NH3 dengan konsentrasi 0,0 m, Kb-nya 1,0 kali 10 pangkat min 5. Nah, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ya, jadi untuk larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,05 m dan Ka yang diketahui adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5, maka untuk menghitung ion H+-nya kita menggunakan rumus akar pangkat 2 dari Ka dikali Ma, yaitu Ka-nya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali Ma-nya 0,001 ya. Kemudian hasilnya adalah setelah dikalikan yang 0,05 ini kita buat ringkas, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, 1,8 dikali 5 hasilnya 9, 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 3 hasilnya 10 pangkat min 8. Dimana kita bisa lihat bahwa 9 itu adalah hasil dari perpangkatan 3 pangkat 2. Sehingga kita bisa menghitung akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 dan 10 pangkat min 8, kita dapat peroleh, kita keluarkan akar pangkat 2 ini menjadi 3 pangkat 2 per 2. Jadi pangkat 2 ini dibagi, ini adalah nilai akarnya adalah 2. 3 per 2 dikali 10 pangkat min 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 dibagi 2 adalah 1, jadi 3 pangkat 1 min 8 bagi 2 sama dengan min 4, sehingga 10 pangkat min 4. Ini hasilnya ya. Kemudian baru ini adalah hasil dari ion H+-nya. Sehingga dengan kita ketahui bahwa ion H+-nya 3 kali 10 pangkat min 4, maka pH-nya kita gunakan rumus seperti biasa, min log H+, ya. Min log H+, di mana H+-nya tadi 3 kali 10 pangkat min 4, min log 3 kali 10 pangkat min 4, maka hasilnya adalah 4 ini ke sini ya, min kali min jadi plus 4 min log
3 ya, min log 3. Jadi pH-nya 4 min log 3. Kemudian untuk yang B, untuk larutan asam formiat 0,05 m, alfanya 0,1, maka ion dari H+ bisa, karena yang diketahui derajat ionisasi, maka kita menggunakan rumus yang H+-nya sama dengan Ma dikali alfa. Hasilnya 0,01 dikali 0,1 berarti hasilnya 0,001. Atau bisa kita ringkas menjadi 10 kali 10 pangkat min 3. Sehingga pH-nya bisa kita langsung cari dengan menggunakan rumus min log H+ sama dengan min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu NH3 dengan konsentrasi 0,04 m dan KB-nya diketahui 1 kali 10 pangkat min 5. Maka kita mencari, karena ini basa, maka kita mencari konsentrasi ion OH-nya, yaitu akar pangkat 2 dari KB dikali MB. Itu KB-nya tadi 1 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasinya 0,04, di mana 0,04 itu kan sama aja dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Maka kita masukkan ke sini. 10 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 ya, 1 kali 4 sama dengan 4, 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 2 hasilnya sama dengan 10 pangkat min 7. Maka kita bisa ringkas bentuk akarnya adalah 4 itu adalah 4 ini adalah sama dengan 2 pangkat 2 ya, dikali 10 pangkat min 7. Berarti kalau hilang akarnya, kita hilangkan akarnya, berarti 2 pangkat 2 per 2 ya, 2 per 2 ini kan akar pangkat 2, 2 per 2 dikali min 7 per 2. Hasilnya adalah ya, 2 per 2 hasilnya 1, jadi 2 pangkat 1, dan ini min 7 bagi 2 adalah min 3,5, jadi hasilnya 2 dikali 10 pangkat min 3,5. Nah, karena OH-nya sudah dapat, maka kita bisa mencari POH-nya, yaitu dengan rumus min log. Lognya apa nih tadi? Log OH-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 3,5. Hasilnya min kali min, jadi 3,5 di min log 2. Nah, kalau POH, karena baru diketahui POH, maka kita bisa mencari pH-nya dengan rumus 14 dikurangi POH, yaitu 14 dikurangi dalam kurung ya. Jangan lupa harus dikasih kurung dulu. 3,5 min log 2. Sehingga 14 dikurangi min 3,5 dikurangi 3,5 hasilnya 10,5. Yang ini min dikali min sama dengan plus log 2 ya. Selesai. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai pH larutan dapar. pH larutan dapar. Larutan dapar dapat diperoleh dengan cara mencampurkan asam lemah dengan garamnya, atau bisa juga dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari konsentrasi H+-nya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per G. Sehingga didapat pH-nya sama dengan pKa. pKa ini min log A per G. Di mana Ka itu adalah tetapan ionisasi asam lemah, A itu adalah jumlah mol ya. Jumlah mol asam lemah, G itu adalah jumlah mol basa konjugasi. Contoh soal ya. Tuliskan komponen dapar dan berapakah pH larutan dapar yang dibuat dengan mencampurkan di mana diketahui Ka-nya dari asam cuka ini yaitu CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ya, A
50 ml larutan CH3COOH 0,2 M dan 25 ml larutan CH3COONA 0,1 M. Kemudian B mencampurkan 25 ml larutan CH3COOH 0,3 M dan 25 ml larutan NaOH 0,1 M. Ya. Kemudian yang ketiga, yang C, dengan mencampurkan 100 ml larutan CH3COOH 0,1 M dan 20 ml larutan CaOH2 0,1 M. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu A. Ya, untuk yang A kan tadi ditanyakan komponen daparnya. Nah, untuk A, komponen dapar terdiri atas CH3 dan CH3COOH dan CH3COO- ya. Maka kita menghitung CH3-nya yang tadi ya 50 dengan konsentrasi 0,2. Berarti jumlah milimolnya CH3COOH yaitu 50 dikali 0,2 ya. Sama dengan 10 milimol. Kemudian jumlah milimol CH3COO-nya adalah 25 dikali 0,1 sama dengan 2,5 milimol. Sehingga didapat konsentrasi H plusnya adalah menggunakan rumus Ka dikali milimol. Jumlah milimol dari asam per jumlah milimol basa konjugasinya. Yaitu masukkan rumusnya. Masukkan ke rumus yang Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali tadi A-nya itu asamnya ya. Asamnya 10 milimol, masukkan. Kemudian ion basa konjugasinya 2,5 milimol. Hasilnya 10 dibagi 2,5 adalah berapa hasilnya? 4. Kemudian 4 dikali 1,8 hasilnya 7,2 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga pH-nya ini kan H plus ya. H plusnya. Sehingga pH yang didapat min log 7,5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan ini ya. 10 pangkat min 5 log min hasilnya 5 min log 7,2. Jadi dapatnya sekian. Kemudian nomor B ya. Tadi kan diketahui untuk B-nya adalah mencampurkan 25 ml larutan CH3COOH 0,3 M dan 25 ml larutan NaOH 0,1 M. Ini adalah tadi ya, mencampurkan di sini cara mendapatkan dapar asam kan dari mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Di sini makanya ada asam lemah berlebih ya. Jadi 2,5 dikali 0,3 itu hasilnya adalah 7,5 milimol. Ini 7,5 milimol. Kemudian 25 ml larutan NaOH 0,1 jadi 25 dikali 0,1 hasilnya adalah 2,5 milimol. Kita lihat di sini koefisien reaksinya masing-masing 1 ya. Sehingga pada konsentrasi awalnya yang CH3COOH 7,5 milimol, kemudian NaOH-nya 2,5 milimol. Kalau kita lihat dari konsentrasi dari koefisien reaksi satu-satu berarti yang mana yang habis yang bereaksi. Kalau ini yang bereaksi habis, ini nggak dapet ya kan. Berarti kalau misalnya ini yang bereaksi 7,5, ini nggak sampai 7,5, maka kita pilih yang terkecil yaitu 2,5. Jadi yang bereaksi adalah yang NH2. Jadi yang habis pada saat reaksi adalah yang paling kecil nilainya, yaitu 2,5 milimol. Nah, bereaksi itu ditandakan disimbolkan dengan min. Nah, kalau NaOH-nya yang bereaksi 2,5 mol, karena koefisien reaksinya 1 berbanding 1, maka di sini pun yang CH3COOH-nya juga akan yang bereaksi adalah sebesar 2,5 milimol ya. Kemudian garamnya yang terbentuk juga karena koefisien reaksinya juga 1, jadi sama. Dia akan
dari 2,5 milimol CH3COOH bereaksi dengan 2,5 milimol NaOH akan menghasilkan 2,5 milimol garamnya atau CH3COO-. Nah, sehingga pada hasil akhir reaksi akan didapatkan yaitu yang ini 2,5 dikurangi 2,5 kan habis. Kemudian yang CH3COOH-nya 7,5 dikurangi 2,5 masih ada sisa 5 milimol. Terus garam yang terbentuk adalah 2,5 milimol. Yang H2O-nya juga sama 2,5 milimol. Nah, campuran ini masih bersifat dapar kah? Ya, karena mengandung CH3COOH dan CH3COO-. Ini COO- dianggap ya. Sehingga rumusnya yang digunakan yang mana? Yaitu yang konsentrasi H+-nya sama dengan Ka dikali A. Ini adalah milimol asam per milimol basa konjugasinya. Yaitu masukkan ke rumus 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali tadi ini 5 ya asamnya, kemudian basa konjugasinya 2,5 mili. Jadi 5 per 2,5. Hasilnya adalah 2. 2 kali 1,8 hasilnya 3,6 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga kita bisa mendapatkan pH-nya adalah min log 3,6 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5 min log 3,6. Nah, lanjutnya kita membahas yang C ya. Untuk yang C-nya yaitu 100 ml. 100 ml larutan CH3COOH 0,1 m dengan 20 ml larutan CaOH 2 0,1 m ya. Dimana kita buat reaksinya dulu. Reaksinya adalah CH3COOH dengan direaksikan dengan kalsium hidroksida. Hasilnya adalah CaCH3COO2 ditambah 2H2O. Di sini koefisien reaksinya 2, ini 1, ini 1, ini 2 ya. Awal reaksinya untuk CH3COOH didapatkan 10 milimol, itu didapat dari 100 dikali 0,1 sama dengan 10 milimol. Kemudian kalsium hidroksinya itu hasil milimolnya adalah 20 kali 0,1 sama dengan 2 milimol ya. Jadi karena kita lihat sini koefisien reaksinya 2, ini adalah 1. Yang terkecil, yang jumlahnya terkecil adalah yang kalsium hidroksida ya. Jadi yang bereaksi habis adalah yang kalsium hidroksida. Jadi 2 milimol, yang awalnya dia 2 milimol, maka yang terjadi reaksi adalah 2 milimol yang ini. Dia akan langsung bereaksi sampai habis. Sedangkan yang CH3COOH ya, kalau ini 1, kalau ini terbentuk 2, karena ini perbandingannya 1, ini 2 kalinya, berarti besar yang bereaksinya juga 2 kalinya, yaitu 4. 2 kali dari 2 mol adalah 4. Dapatnya dari mana? Jadi 2 per 1 dikali 2, hasilnya 4 milimol. Kemudian untuk kalsium asetatnya ya, itu terbentuk 2 milimol juga karena koefisien reaksinya 1. Sedangkan H2O yang terbentuk adalah 4 karena ini 2 per 1 ya, 2 per 1 dikali 2 sama dengan 4. Plus ini menunjukkan bahwa hasil yang terbentuk, sedangkan inilah yang bereaksi, jadi dia mengurangi dari jumlah milimol yang awalnya. Jadi 2 dikurangi 2 hasilnya habis. Yang ini 10 dikurangi 4 masih ada sisa 6. Sedangkan yang ini garamnya terbentuk 2 milimol ya. Sehingga rumus yang dipakai adalah tetap H+, konsentrasi H+ adalah Ka dikali asam, jumlah milimol asamnya per basa konjugasinya ya, yaitu 1,8 dikali 6 ya. Ini 6. Kemudian basa konjugasi yang terbentuk 2, jadi 6 per 2. Maka hasilnya adalah 6 bagi 2, 3. 3 kali 1,8 adalah
5,4 dikali 10 pangkat min 5. Jadi H plusnya adalah 5,4 kali 10 pangkat min 5. Maka kita dapat menghitung pH-nya dengan menggunakan rumus min log. 5,4 dikali 10 pangkat min 5, hasilnya adalah 5 min log 5,4. Ya, sampai di